mereka sedang apa di sana ya? Sabar. Ora kena ikan deh maunya. Gantian. Walah ra kentek. Sebentar. Pulang. Kalau aku lihat, sepertinya gambar di tas kakak itu sama dengan kartu yang aku dapatkan ini. Waduh, jangan-jangan. Sek. Coba kita perhatikan dulu. Apalagi, aku belum pernah melihat kakak itu sebelumnya. Wes, gini wae. Manusia. Tak kayak 3 kesempatan meneh. Pengen telu meneh ya. Nek telu gagal ra iso entuk hadiah. Hah? Hadiah? Sepertinya menarik, kawan. Aku jadi makin penasaran nih. Ayo kita ke sana saja. Loh, ono apa iki? Iki lho aku nemu entuk kertu. Terusan aku ketemu karo Mas iki. Terusan dikon jalanan karo iki. Wangel banget. Loh, podo. Lah iki jeneng permainannya apa, Mas? Iki jenenge dolanane lempar kotak. Dadi ngene permainane. Nek iki mbok uncalke ning kotak iki iso malik, kowe menang dan iso lanjut ning ngane petualangan selanjutnya. Tapi nek kowe gagal, kowe ora bakal iso lanjut ning dolanan selanjutnya. Terus coba sih, Mas. Yo, rapo ya jalo. Coba pulang ya. Ternyata ada permainan seperti ini ya, teman. Aku baru tahu nih. Bikin makin penasaran aja. Aku coba peruntungan dulu ya, teman. Yes! Pulang iso wis iki, yo sing liyane ya, Jal. Yeay! Seluruh kawanku berhasil, teman. Wis, mergo kowe kabeh wis iso menangke dolanan iki, berarti kowe berhak untuk lanjut ning dolanan selanjutnya. Wih, ternyata sudah banyak yang berkumpul di sana. Oh iya, teman, perkenalkan. Aku Bolang dari Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Nah, di sini lagi ramai, teman. Tapi aku belum tahu sebenarnya ini ada acara apa sih? Iki lho aku dikek kertu. Lho, podo no. Ono apa to iki? Carane nek permainan hadiah iki gede. Wih, gayung iki mesti. Wih, ayo dadianyain di permainane. Kartu yang kami temukan ternyata sama persis. Wah, ini permainan apa ya? Kenapa harus ada kartunya juga? Nah, saiki wis padha teko kene. Padha wani. Yo, saiki melu aku nenggon permainan pertama. Siapa takut? Yuk kita ke sana, kawan. Aku yakin setelah ini pasti timku yang menang. Halo kanca-kanca. Halo. Ak dhewe nang kene arek dolanan patungan. Peraturane, kok nek aku nyanyi, kowe kabeh oleh mlaku. Nek aku wis mandek nyanyi, kowe do mandek. Kok nek kowe kabeh do obah di balang bal karo penjagane. Aku gampang iki kaya jalan bebek. Nek penjagaan jogone. Waduh, jajui. Tapi tenang, jangan khawatir dulu. Kalau tidak dicoba, gak akan tahu kan? Iso toh? Ya wes, saya dimulai. Ayo! Dolanan bareng aja tukaran. Pelan-pelan kawan. Golek senam bareng aja nasunan. Hop! Ayo jalan lagi. Hati-hati. Wah, udah ada korban nih teman. Kita harus semakin berhati-hati.
Dalam permainan ini dibutuhkan konsentrasi untuk memperkirakan kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Waduh. Tuh kan, gugur lagi. Dolanan bareng ada tukaran. Jaga kayak nek sing obah. Waduh. Dolanan bareng ada tukaran. Jaga kayak nek sing obah. Aduh, aku nek. Aduh, aku nek. Dolanan Ayo, semangat! Selangkah lagi kita sampai, teman. Yeay! kabeh menang iki hadiahe. Asik, dapat kue lagi. Hehehe. Kakak bilang ini permainan yang terakhir. Dalam satu permainan ada 3 pos yang harus diselesaikan. Kita menuju ke pos permainan bowling bambu dulu. Sementara kawanku yang lain berada di pos yang berbeda. Kali ini bermainnya menggunakan sistem gugur, teman. Kalau kalah di satu pos, maka langsung gugur dan tidak bisa lanjut ke pos berikutnya. Kowe kudu ngerebahke pring iki nek ra iso gagal. Wow! Lemparan pertama langsung kena. Sisa 1 bola lagi nih, teman. Mantap! Kami berhasil. Lanjut. Ning kene pos 3. Enek 3 pertanyaan. Sapa pahlawan putri saka Jawa Tengah? Aha, aku. Raden Ajeng Kartini. Benar. Loro. Apa jeneng waduk sing neng Desa Sabokerto? Waduk Cengklik. Oke, benar. Halo. Ya, terakhir. 1 ditambah 1 dikali 1 dikurangi 1. Berapa? Aku. Kira. 1. Ya, benar. Yeay! Ternyata selain pantang menyerah, kami juga pintar, teman. Yusuf, kowe kabeh wis menang ning pos 1 tekan 3. Selamat jajal iki hadiahe. Caca, di situ. Rene. Situ ada rebutan. Ya. Selamat jajal wis padha menang ning kabeh game iki. Iki kabeh padha lanjut ning festival Waduk Cengklik. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, yuk kita bantu persiapan festival. Menang terus ya? Hilang. Wah, aku lu hilang. Sitik luwe nang gini luwe lah. Sedih luwe nek. Ya lu tenan lah. Anu ya aku luwe lah. Bareng. Lang, koyo ning kene akeh yune. Ayo golek wae. Ayo. Ah, sesuai namanya, brilian memang cerdas. Yuk kita coba cari kepitingnya. Siapa tahu dapat banyak. Kepiting sungai seperti ini biasa aku sebut dengan nama Yuyu. Menurut buku pelajaran yang aku baca, Yuyu hidup di sungai jernih dan tenang. Tapi agak susah dicari karena suka bersembunyi di bawah batu. Wah, aku ikut lo. Yo, aku ikut lo. Ini lang. Wah. Kok angel iman golek aneh. Dio. Wih, tenang kuwi. Mantap!
Bagi kami, menangkap yuyu itu mudah teman, karena kami sudah terbiasa. Asal tahu di mana letaknya, pasti kami dapat. Memang sih ada beragam hewan yang hidup di sungai, tapi kali ini kami hanya mau menangkap yuyu saja. Maklum, sudah lama nggak makan yuyu. Saatnya kita masak. Mumpung yuyu sudah aman, sayang rasanya kalau sudah ke sungai, tapi nggak mandi-mandi. Jadi sekalian aja deh kita bersihkan badan. Air sungai di kampungku ini dingin banget. Tapi air dingin ini bisa bikin badan makin segar dan tambah bersemangat. Wuhu! Sejujurnya, mandi dan berenang begini adalah kegiatan yang paling kami suka. Soalnya seru banget sih. Bisa lompat dari batu kayak gini. Wush! Oh iya, teman berenang kayak gini banyak manfaatnya loh. Kalau kata Bu Guru, bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Juga memperkuat otot tulang. Hei, jangan lama-lama kawan. Kita harus segera memasak yuyu mumpung masih segar. Yuyu yang masih segar harus segera diolah. Selain yuyu, kami sudah membawa beragam bumbu dan sayuran lainnya. Selagi mereka melakukan tugasnya masing-masing, aku mulai membuat bumbu. Seluruh bumbu, mulai dari kunyit, bawang merah dan putih, juga cabai, aku tumbuk hingga halus. Aku percaya kalau bumbunya banyak, rasanya pasti enak. Nah, bumbu sudah halus. Sepertinya sayuran juga kepitingnya sudah siap dimasak. Asik, saatnya memasak. Masukkan semua bahan dan bumbu ke dalam bambu. Dan jangan lupa yuyunya dimasukkan juga ya. Aromanya sedap. Nah, sudah semua ini. Tandanya tinggal menunggu matang saja deh. Wah, kepiting sungainya berubah warnanya jadi merah yang cantik. Kalau begini kan jadi nggak sabar mau nyobain. Rasa kepitingnya gurih, matang sempurna. Karena masih segar, jadi nggak amis sama sekali teman. Justru ada manis-manisnya, kayak aku. Ternyata bumbu racikanku enak juga ya. Jagungnya manis, kuahnya segar. Aduh, sempurna. Pas banget dimakan habis mandi, sekalian menghangatkan tubuh kami. Oh iya teman, aku lanjut isi perut dulu ya, sebelum lanjut membantu persiapan festival Waduk Cengkli. Festivalnya segera digelar teman. Nah, sekarang aku mau bantu paman mengambil bambu untuk keperluan festival. Aslang. Nah, iki lang ana wit kering bisa diketok Pak Ade. Oke, Pak Ade. Ewangi Pak Ade ngetok ya. Oke. Paman bilang bambu ini nantinya akan dijadikan kerangka gunungan loh. Soalnya
desaku Sobokerto akan membuat 3 gunungan untuk festival nanti. Jadi butuh bambu yang banyak ya teman. Urusan menebang bambu biar paman saja yang kerjakan. Soalnya bambunya panjang. Hanya memakai parang, paman bisa dengan cepat menebang bambunya. Sepertinya tajam sekali parang milik paman. Sebentar lagi rubuh tuh. Minggir kawan. Yeay! Akhirnya tumbang juga. Ayo kawan, bantu pegangin bambunya biar aku bisa bersihkan daunnya. Nah, kalau ini sih pekerjaan gampang. Lang, ngejurki di dom papat ya. Mas Lang. Oh iya, kata paman, selain agar lebih cepat memotong bambu, menggunakan parang yang tajam juga dapat mencegah bambunya retak atau pecah. Menurut buku pintar yang aku baca, bambu sebenarnya bukan pohon loh, melainkan rumput. Karena bentuknya yang berbeda dari rumput lainnya, bambu sering disebut sebagai rumput raksasa. Nah, sudah terbagi menjadi 4 nih. Mudah sekali teman. Ayo cukup pulang Ki. Yo, ya. Yo. Ayo. Ayo kawan, kita bawa bambunya pulang. Supaya lebih cepat sampai, kami ambil jalan pintas lewat Waduk Cengklik saja. Tak terasa, festival Waduk Cengklik sudah dekat teman. Lihat deh, proses pembersihan waduknya sudah dimulai. Waduk Cengklik menjadi salah satu kebanggaan dan sumber mata pencaharian di desaku loh. Bahkan banyak yang datang ke sini untuk memancing. Benar-benar berkah untuk warga masyarakat di sekitar waduk. Bapak. Oh ya, Lang. Ibu Pak. Iki kowe do nggawa prengameh dienggo apa? Arep gawe gunungan, sesuk dienggo kirap sedekah Waduk Cengklik, Pak. Gawe sing apik, sing kreatif, dan nanti kelihatan bagus ya. Ya. Yuk, siap. Yuk. Siap, paman. Pasti dong, akan aku buat sebagus mungkin. Makasih. Wah, tingginya. Ternyata di rumah paman sudah ada satu gunungan yang dibuat sebelumnya. Di sini juga sudah ada para ibu yang berkumpul untuk membuat kalung sayuran. Untung saja kami tidak terlambat datang buat acara gunungan baru. Bu, Ya Le, badhe kok ngendi doan ki? baju kok prenger Pak De. Oh ya, karena dhek wangi sing apik ya. Yeay. Siap, Bi. Saatnya tangan anak bangsa berkarya, teman. Agar dapat menjadi sebuah gunungan, bambu harus kami potong dan belah menjadi banyak bagian. Ayo, semangat kawanku. Kita bikin gunungan yang paling bagus. Gunungan sendiri merupakan wujud syukur masyarakat atas hasil bumi yang melimpah. Buat gunungan memang gak mudah teman, tapi bisa sedikit lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Gotong royong begini masih sering dilakukan di kampungku teman. Sudah menjadi tradisi turun-temurun. Selagi kami membuat gunungan, ibu-ibu sibuk merangkai sayur dan umbi-umbian untuk ditata nanti. Lihat deh, sudah ada singkong, padi, terong, dan banyak lainnya. Lang, Rene Lang. Kenapa Bu? Tolong jipokno bengkoang ning nggone Pak Demu ya. Yeay. Kula pamit riyen, Bu. Walah, ternyata bengkoangnya belum ada. Yuk kawan, kita ke tempat paman. Nah, itu dia paman sudah di kebun. Yuhu! Paman, kami datang. Iya Lang, kenapa? Pakde iki lho. Kok ngerti awakmu? Biasa Pak De denger bocah-bocah. Iki lho Pakde lagi ngedut bengkoan, mengkor di gunungan. Ayo wangi ya. Ya Pak De, ayo kunjuk Ya dulu. ngono ya. Ternyata sudah ada bengkuang yang telah dicangkul sebelumnya.
Ayo, kita bantu kumpulkan kawan. Kata Bu Guru, bengkuang bisa dipanen setelah berusia 4 bulan. Bengkuang bisa tumbuh dengan baik di daerah panas dengan lingkungan yang lembab dan sinar matahari yang cukup. Seperti desaku ini, teman. Oh iya, tanaman ini asalnya dari Amerika Selatan dan Meksiko loh. Tapi setelah abad ke-17, bengkuang mulai menyebar ke seluruh Asia serta Kepulauan Pasifik. Lang, woi sora lang. Angel tenan yo, Wan. Angel bener lang. Ternyata memanen bengkuang tidak semudah yang dilihat, teman. Karena kami hanya menggunakan pisau dan parang. Tapi susah bukan berarti nggak mungkin kan? Yeay, aku berhasil. Tuh kan, bener. Usaha nggak akan mengkhianati hasil kalau kata paman. Ayo, panen lagi kawan. Ambil sebanyak-banyaknya. Seger banget deh. Piye tuh malam banget ki. Wah, iki wis kebak iki, Wan. Aku pakai Pak Dew. Wes dan wis kebak. Ayo. Pak De, bengkuang iki wis kebak, Pak De. Oh iya Lang, matur nuwun ya. Wis siji nggo kowe. Engko ge gunungan. Pak De matur nuwun ya. Pak De tak terus ning Matul. Ya Pak De, matur suwun nggih, De. Aku karo kanca-kanca pamit riyen nggih, De. Ya, matur nuwun ya. Nggih, kene hati-hati. Ayo. Ayo kawan, kita harus segera antar bengkuangnya ke Bibi. Wah, untungnya kami nggak kelamaan ambil bengkuangnya. Soalnya harus segera dipasang, teman. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dah saiki di bengkuange. Bu. Oh ya, matur suwun ya Le ya. Nggih. Ana ngewahi padi meneh. Nggih. Lah kowe sih neng ndi wae kok suwe men iki. Jadi kok bengkuang arep Oh, ya wis yo dewake iki. Yo, ujung kene. Kerangka gunungan yang dibuat paman sama besarnya dengan yang sudah jadi. Sebenarnya desaku membuat 3 gunungan, namun kami hanya membantu 2 proses gunungan saja, karena yang ketiga akan dibuat pada malam hari. Nah, sebelum sayurannya dipasang, kerangka ini ditutup dulu dengan kain supaya terlihat lebih rapi. Buat dengan benar ya kawan-kawanku. Lang, wis iso dipasangi durung, Lang. Sampun iki, Bu. Kene, waki. Mas Wan. Wow. Yo. Aku dan Juan bantu pasang buat gunungan. Marcel dan Brilian tetap bantu paman membuat kerangka ya. Hati-hati ya, jangan sampai rusak teman. Padi disusun di bagian paling bawah. Selanjutnya disusul dengan terong dan umbi-umbian. Wih, belum jadi sempurna saja sudah cantik. Iya, ada yang belum disusun nih. Aku bantu ikat ya, Bi. Iki Bu, ini deh. Ya, apa yang munggah? Akhirnya selesai juga mengikatnya. Tinggal sedikit lagi sudah jadi gunungannya teman. Oh iya, aku kan janji mau bantu kakak bikin kue. Aduh, gimana ini? Semoga kakak nggak marah. Ya sudah, aku harus segera ke tempat kakak sekarang. Bu, kula pamit riyen. Larnya ndi, Lang? Arep ngrewangi mbakku gawe kue. Oh iya, matur suwun ya, Lang, wis ngewangi gawe gunungan. Nggih. Kanca-kanca bali. Maaf ya Bibi, kami tidak sampai selesai membantunya. Kami harus pergi dulu. Aduh, untung saja aku teringat kalau harus pulang dan bantu kakak. Kakak bilang kue yang akan dibuatnya bernama kue carabikang. Langkah pembuatannya tidak terlalu sulit. Kakak parut kelapa terlebih dulu, kemudian disaring santannya. Jika sudah, tinggal dibuat adonan saja deh.
Tepung beras campur dengan tepung terigu, kemudian tuang santan. Aduk hingga rata ya, jangan sampai ada yang menggumpal. Nah, adonan yang sudah jadi lanjut diberikan pewarna hijau supaya tampilannya cantik. Sambil menunggu seluruhnya tercampur, aku dan kawan-kawan bermain bola saja. Ayo lempar sini Juan. Mainannya sih sederhana, tapi senangnya luar biasa. Walaupun hanya lempar bola begini saja di depan rumah. Meski begitu, bermain lempar bola dapat melatih kemampuan otot lengan, kelincahan, serta kecepatan. Cocok kan buat anak seusia kami ini? Selfie ku ikutin yang muruk ra. Bon murah, Mbak. Ya wes, emang ngono kuwi dipayo. Asyik! Adonan carabikang siap dimasak. Tuang ke dalam cetakan dan tinggal menunggu matang deh. Ayo, yang anget yang anget. Mantap! Kue carabikang buatan kakakku sudah matang nih. Kakak bilang sebagian akan diberikan untuk festival Waduk Cengklik, tapi sebagian lagi boleh kami makan. Asyik! Ayo kawan, kita serbu! Mau dolanan iki ngeleh. Ayo, Kuenya lembut banget, rasanya manis serta gurih santan. Pokoknya enak. Menurutku ini kue carabikang terenak yang pernah aku makan. Jangan dimakan semua ya, kan sebagian mau dibawa untuk sedekah waduk. Mbak, iki tinggal festival Waduk Cengklik ya, Mbak. Makane emang ana jake-jake ya, sithik-sithik wae. Iki sampe tak gorono. Ya, Mbak. Lah aku ngeleh piye iki? Yo kok tambah siji wae. Kok tak kene wae ya. Iya, wangi. Tapi dia wangi loh, aja dolanan kayak mau. Ya. Hehehe, siap Kak, nanti kami bantu buat deh. Wow, akhirnya hari yang dinantikan datang juga. Ribuan orang telah berkumpul. Tampak bersemangat untuk bersama-sama merayakan hari yang istimewa, yaitu sedekah Waduk Cengklik. Lihat teman, gunungan dari desa Sobokerto terlihat gagah sekali ya. Tak mau kalah dengan gunungan dari desa lain. Kata kakakku, dalam sedekah waduk ini terdapat 25 gunungan dari 12 desa di Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Asyik, sebentar lagi sampai nih kawan. Tepat di lokasi Waduk Cengklik yang tadi siang kita lewati. Wah, ternyata di sini sudah banyak banget orang yang berkumpul ya. Ya ampun, ternyata itu Pak Bupati Boyolali teman. Maaf ya Pak, kemarin kami sampai lupa. Nah, ini dia yang paling dinanti akhirnya lagi dimulai. Rebutan gunungan. Kawan, ayo kita serbu. Dapat segini juga udah lumayan teman. Tapi kalau dikasih lagi, siapa yang nolak? Nah, sekarang kita lanjut ke acara terakhir sedekah Waduk Cengklik yuk. Apalagi kalau bukan jalan-jalan memutari Waduk Cengklik.
Asiknya lagi, kami memutari Waduk Cengkrik bukan dengan jalan kaki teman, tetapi dengan perahu yang banyak tersedia di sini. Woohoo! Nah, teman-teman di rumah yang ingin naik perahu keliling waduk bisa langsung datang ke desaku loh. Nanti aku ajak keliling deh. Sekian kisahku kali ini teman. Salam dari kami anak desa Sobokerto. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petua.